Baik, selamat pagi para siswa kelas 11 kalian. Kita bertemu lagi di pembelajaran biologi pada kesempatan kali ini. Dan topik yang akan kita pelajari adalah tentang sel hewan dan tumbuhan. Yang sebetulnya waktu kalian di SMP ini juga sudah pernah dipelajari. Lalu apa bedanya dengan yang akan kita pelajari sekarang di SMA? Maka kita akan mengikuti seluruh proses pembelajaran ini dan semoga kalian nanti mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Kita awali dengan berdoa. Dipersilahkan. Cukup? Baik, para siswa sekalian, untuk kalian bisa mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian siapkan untuk laptop boleh, kemudian untuk handphone juga boleh. Silahkan buka di joinmyquiz.com, kemudian silahkan kalian untuk memasukkan kode yang tertera di eh, layar, atau saya bacakan 767238. Silahkan kalian untuk join. Saya tunggu ya. Baik, sudah ada yang join, saya akan memulai untuk pembelajaran pada hari ini. Di perangkat kalian sudah tampak ya? Baik, eh untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian amati gambar yang ada di layar. Nah, apa yang menyusun benda dan organisme di bawah ini? Kalau di gambar sebelah kiri, kalian bisa melihat adalah gambar rumah yang disusun dari Lego. Tentu saja ini tersusun dari, iya, dari potongan kecil dari Lego-Lego. Sedangkan untuk sebelah kanan ini ada kelinci, ada tumbuhan, tentu saja ada yang menyusunnya. Nah, waktu di SMP kalian sudah pernah belajar bahwa yang menyusun dari organisme itu adalah sel. Nah, sel itu sendiri adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, baik yang terdiri dari satu sel maupun yang terdiri dari banyak sel. Nah, maka dari yang sudah kalian ketahui sebelumnya, nah nanti di SMA ini kita akan belajar tentang apa? Nah, nanti setelah pembelajaran ini selesai, eh, kalian diharapkan dapat menjelaskan struktur dan fungsi masing-masing dari organel sel pada hewan dan tumbuhan secara ilmiah. Kemudian yang kedua, membedakan struktur dan ciri khas sel prokariotik dan eukariotik serta sel hewan dan sel tumbuhan dan mengkaitkan gangguan fungsi organel sel dengan kelainan atau penyakit tertentu pada hewan, tumbuhan, maupun manusia. Ini kaitannya dengan kesehatan. Nah, baik. Eh, Sebelum saya mulai lebih jauh lagi, mungkin kalian bisa mengerjakan kuis yang ada di sini dulu ya. Dulu di SMP pernah organel-organel sel itu ada apa saja, dan ketika kalian lihat di sini, ini eh, adalah sel dari tumbuhan. Silahkan mulai urutkan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu apa. Silahkan saya tunggu. Oke, baik. Sudah dikerjakan ya, dan ini ternyata kayaknya semuanya sudah betul. Artinya sudah bisa uh, mengingat kembali tentang organel-organel sel. Bagi kalian yang belum, mungkin bisa membaca terlebih dahulu supaya nanti seterusnya kita bisa lancar untuk memahami materi hari ini. Nah, untuk lebih jelas melihat organel-organel sel, kalian bisa akses di Edu Assembler Word. Di sini kalian bisa melihat secara 3D eh, organel-organel sel itu dengan lebih jelas. Jadi ini adalah membran plasma.
Jadi kita bisa lihat di sini secara jelas untuk strukturnya. Kemudian ini ada retikulum endoplasma. Ini untuk yang retikulum endoplasma yang kasar. Ini ada bintik-bintik di sini, ada ribosom. Kemudian ini adalah ribosom itu sendiri, yang strukturnya seperti burger ya. Ini adalah mitokondria. Ini kita bisa lihat dengan jelas strukturnya seperti apa. Lalu ini ada inti sel, ada nukleolus di sini. Ini ada sentriol. Kemudian yang ini kloroplas. Jadi terlihat lebih jelas ya, ini secara 3D, kalau yang tadi kita lihat dua dimensi. Baik, saya akan lanjut. Nah, sekarang saya punya sebuah kasus. Ini ada dua gambar tanaman. Nah, yang ini A dan B. Sebetulnya eh, maksud dari soal ini adalah eh, dua tanaman ini dikembangkan di lingkungan yang sama atau lingkungan yang identik, mulai dari media tanamnya, kemudian pencahayaan, suhu, kelembapan, dan volume dari frekuensi dan volume serta frekuensi penyiraman itu sama. Nah, tapi setelah 2 minggu tanaman A itu terlihat lebih segar, sedangkan yang B ini dia layu, daunnya mengecil, kemudian menguning dan batangnya itu cenderung rebah. Nah, padahal tidak ada perbedaan perlakuan di sini. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis, ternyata sel tanaman di B itu menunjukkan bahwa kloroplas rusak dan jumlahnya sedikit, sedangkan vakuolanya tampak kecil dan tidak berisi penuh cairan. Nah, dari dua kasus ini, eh, kita sudah bisa membayangkan betapa pentingnya eh, organel sel di dalam tumbuhan dan mungkin nanti kita akan lebih dalam sebetulnya kenapa sih vakuola dan kloroplas ini bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman di bagian B mengakibatkan B seperti ini ketika dua organel ini rusak. Saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Ah, nah, ini tadi ya yang akan kita diskusikan. Sebetulnya fungsi kloroplas dan vakuola pada tumbuhan itu apa. Dan kemudian ketika kita hubungkan dengan hewan ataupun manusia, jika ada kerusakan pada organel sel itu, apa nanti akibatnya? Nah, baik. Kita akan mulai dulu dari kategori sel. Nah, jadi dari kategori sel ini ada dua. Yang pertama adalah sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti yang membungkus materi genetik serta memiliki berbagai organel bermembran lainnya. Sedangkan untuk sel prokariotik ini, sel yang tidak memiliki membran inti dan organel membran lainnya. Maka kalau kita lihat dari gambarnya, untuk sel prokariotik ini sederhana sekali. Biasanya dimiliki oleh organisme uniseluler, sedangkan yang eukariotik itu organisme yang uniseluler atau bersel banyak. Nah, kita akan lebih dalam lagi mempelajari struktur dan fungsi sel supaya dari masalah yang tadi kita eh, amati untuk di kondisi dua tumbuhan, kita semakin yakin, oh ternyata ada pengaruhnya dari organel sel tersebut. Baik, yang pertama itu ada dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi kalau kalian bisa perhatikan di sini, yang gambar di bagian atas ini adalah sel tumbuhan, sedangkan yang bawah ini adalah sel hewan. Nah, dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan.
Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk memberikan bentuk tetap pada sel, menyokong dan melindungi sel, mengatur tekanan turgor, dan membantu tanaman itu untuk tetap tegak, meskipun nggak punya rangka untuk sel tumbuhan. Sedangkan sel hewan tidak punya. Kemudian yang berikutnya itu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, di sini bentuknya adalah cairan dan fungsinya adalah tempat berlangsungnya reaksi kimia, juga tempat organel-organel sel yang lainnya itu berada. Kemudian di sini ada membran sel. Nah, ini kalau membran sel diperbesar tampilannya ini secara eh, sederhana karena ada gambar juga yang mungkin lebih komplit. Nah, tapi di sini yang saya munculkan yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa detailnya, ada ion channel protein, kemudian ada pornya atau di situ ada apa namanya salurannya atau porinya, kemudian ada karbohidrat, kolesterol, transmembran glikoprotein, dan periferal protein. Nah, fungsinya sendiri untuk membran sel ini adalah untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Selain itu juga untuk melindungi sel serta membantu komunikasi antar sel. Nah, baik. Tadi yang eh, sudah disimak, mungkin kalian bisa mengerjakan ini terlebih dahulu supaya yang tadi benar-benar bisa diingat. Saya beri waktu kira-kira ya 1 menit untuk mengerjakan soal ini ya. Jadi silakan ini ada gambar membran sel yang tadi sudah kalian cermati. Kemudian ingat kembali, labeli bagian-bagiannya sesuai dengan nama yang sesuai. Silakan. Oke, baik. Ternyata kalian sudah bisa mengerjakan ini dengan baik ya. Semuanya sudah betul. Artinya kalian masih fokus untuk belajar di sini. Baik, eh, jika tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Baik, organel sel yang berikutnya adalah nukleus. Nukleus ini adalah inti sel, yang di dalam inti sel itu ada yang namanya membran inti, nukleolus, nukleoplasma, dan butiran kromatin yang nanti pada saat sel akan membelah akan menebal menjadi struktur benang yang disebut sebagai kromosom. Nah, fungsinya nukleus sendiri ini adalah menyimpan materi genetik yang menentukan sifat dan fungsi sel, mengendalikan aktivitas sel, mengatur sintesis protein. Nah, untuk yang nukleus ini menghasilkan RNA dan DNA yang nantinya akan digunakan di ribosom untuk membuat protein. Berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria ini adalah organel penghasil energi. Nah, di dalamnya ini berlangsung respirasi sel yang menghasilkan ATP. Nah, bisa diperhatikan di situ untuk strukturnya. Di situ ada yang namanya membran luar. Membran luar ini bagian yang terluar atau outer membran di sini ya. Di sini melindungi mitokondria dan mengatur keluar masuknya molekul kecil. Lalu ada membran dalam, yang membran di sebelah dalam di sini. Ini untuk respirasi sel. Kemudian ada krista. Krista itu seperti lipatan-lipatan yang ada di dalam mitokondria. Ini fungsinya untuk memperluas permukaan untuk reaksi kimia. Nah, di dalamnya ini yang warna orange ini ada yang namanya matriks. Matriks di sini adalah tempat reaksi siklus Krebs, di mana di situ akan berlangsung sebuah reaksi yang akan menghasilkan energi dalam bentuk NADH, FADH2, dan ATP dari hasil pemecahan glukosanya. Berikutnya adalah ribosom. Kalau dilihat dari bentuknya, ini mirip seperti burger. Ya, ada seperti burger. Nah, ribosom ini bisa terdapat di eh, retikulum endoplasma kasar ataupun dia itu bebas mengambang di sitoplasma.
Nah, fungsinya dari ribosom ini adalah sebagai tempat sintesis protein. Artinya di sini ribosom itu membantu membaca kode genetik atau RNA dan membangun protein yang dibutuhkan. Nah, kalau dilihat dari gambar, ada yang disebut sebagai subunit besar. Nah, di sini untuk perakitan asam amino menjadi rantai protein. Sedangkan yang bawah ini adalah subunit kecil ribosom yang fungsinya adalah untuk membaca mRNA atau kode genetik dari DNA. Nah, berikutnya retikulum endoplasma. Nah, di situ kalau kalian perhatikan ada dua. Nah, ada RE halus dan ada RE kasar. Coba kalau dilihat dari gambarnya, apa bedanya? Ya, betul. Jadi kalau RE kasar tuh di sini ada seperti bintik-bintik di sini ya. Ini, bintik-bintik ini apa? Bintik-bintik ini adalah ribosom. Sedangkan kalau yang RE halus di sini tidak ada ribosomnya. Nah, RE halus dan RE kasar mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau yang RE kasar itu berfungsi untuk membuat protein. Sedangkan kalau yang RE halus itu berfungsi untuk membuat lemak dan detoksifikasi. Jelas ya? Nah, berikutnya. eh oke. Di sini sebelum lanjut ada soal lagi nih untuk ngecek kalian tadi mengikuti dan paham atau tidak. Silakan ini jodohkan ada beberapa gambar dari organel sel dan fungsinya. Silahkan tugas kalian adalah mencocokkan mana yang sesuai. Oke, saya beri waktu 1 menit. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, eh bisa ya, semuanya betul dalam mengerjakan. Jadi, kalian masih mengingat fungsi-fungsi utama dari organel sel tadi, mitokondria, kemudian membran sel, kemudian nukleus, ribosom, dan retikulum endoplasma. Baik, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, berikutnya ini ada badan Golgi. Ini juga terdapat di sel hewan maupun di sel tumbuhan. Silahkan kalian bisa amati untuk gambarnya. Di situ ada transport vesicle, ada secretory vesicle, gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih fungsinya badan Golgi ini? Nah, badan Golgi ini berfungsi untuk memodifikasi protein dan lipid. Nah, sesudah dimodifikasi, ini dia akan dikemas dalam bentuk vesicle, vesicle atau kantong membran kecil. Nah, selanjutnya dia akan didistribusikan atau disekresikan juga bisa, didistribusikan kemana? Ke membran sel. Kemudian selain itu juga untuk pembentukan lisosom dan juga berperan dalam pembentukan membran plasma karena dia menyuplai fosfolipid dan protein ke membran sel. Berikutnya adalah badan mikro. Nah, badan mikro ini bentuknya bulat, memiliki membran dan berisi kristal protein. Ini tersebar di sitoplasma. Ada dua jenis di sini. Ada yang namanya peroksisom. Ini terdapat di sel tumbuhan maupun sel hewan. Fungsinya adalah ini untuk menetralkan racun dan menghasilkan enzim katalase. Sedangkan kalau glikosom ini hanya di sel tumbuhan saja yang fungsinya untuk metabolisme lemak yang akan diubah menjadi karbohidrat. Berikutnya adalah lisosom. Nah, lisosom ini adalah organel yang berbentuk kantong membran yang berisi enzim pencerna atau hidrolitik. Dan ini hanya terdapat pada sel hewan saja.
Fungsinya apa? Fungsinya ada banyak ya. Di sini yang paling utama ini adalah untuk mencerna zat asing atau bisa disebut sebagai fagositas. Zat asing itu bisa berupa bakteri, virus, atau partikel asing. Kemudian mencerna komponen sel yang rusak atau autofagi. Kemudian menghancurkan sel secara terprogram atau apoptosis. Kemudian pembentukan lisosom sekunder. Nah, karena ini berfungsi sangat penting, maka kita suka bertanya, apa sih yang terjadi kalau misalkan contoh lisosom ini mengalami kerusakan? Kerusakan misalnya bocor, gitu ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya ini akan menyebabkan kematian sel. Bahkan eh, bisa mengakibatkan penyakit genetik yang dinamakan Tay-Sachs, di mana eh, limbah atau zat yang tidak digunakan lagi oleh sel itu akan menumpuk dalam sel syaraf karena enzim lisosom tidak lagi berfungsi. Nah, berikutnya adalah sentrosom. Sentrosom ini organel sel dalam hewan yang biasanya terletak dekat inti sel dan terdiri dari dua sentriol yang tersusun tegak lurus. Nah, di sini bisa dilihat, jadi eh, ini yang ini adalah sentriol tersusun tegak lurus. Nah, dua sentriol yang tersusun tegak lurus inilah yang dinamakan sebagai sentrosom. Nah, fungsinya apa? Ini berperan penting untuk pembelahan sel, mengatur pembentukan benang spindle saat pembelahan sel. Kemudian juga menjadi pusat organisasi dari sitoskeleton atau mikrotubulus. Berikutnya ada plastida. Plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan yang membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan. Ini ada tiga jenis ya plastida ini. Yang pertama itu ada kloroplas. Ini plastida yang mengandung klorofil dan karotenoid yang berfungsi untuk membantu fotosintesis dengan cara memanfaatkan energi sinar matahari untuk membuat makanan. Berikutnya ada kromoplas. Ini plastida yang mengandung pigmen, kayak pigmen warna merah, jingga maupun kuning. Fungsinya untuk memberi warna pada bunga. Kemudian ada leukoplas. Ini plastida yang tidak berwarna. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, berikutnya ini adalah vakuola. Ini adalah organel sel yang tadi muncul di masalah kita di awal ya. Nah, nanti kita bisa kaitkan dengan masalah tadi yang kita bahas. Nah, vakuola ini organel sel berbentuk rongga. Isinya itu cairan yang diselimuti membran. Nah, di tumbuhan itu dia lebih dominan atau lebih besar. Hewan punya, tetapi dia jumlahnya sedikit, eh, ukurannya kecil dan jumlahnya banyak. Kemudian fungsi vakuola ini menyimpan air dan zat penting seperti nutrisi, pigmen, ion, gula, dan sisa metabolisme. Kemudian menjaga tekanan turgor, menyimpan zat beracun atau sisa metabolisme agar tidak merusak bagian sel yang lain, kemudian juga mengandung enzim pencerna. Nah, silakan. Setelah tadi kita bahas beberapa organel, saya punya satu soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu, eh, supaya saya yakin bahwa sampai di sini kalian paham. Silakan dikerjakan. Oke, baik. Jawaban kalian sudah benar. Betul ya, lisosom punya peran untuk menjaga kebersihan. Yang dimaksud di sini adalah mengandung enzim pencerna untuk menghancurkan zat asing dan bagian sel yang rusak. Baik, kita akan lanjutkan. eh ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini seperti kita ibaratkan sebagai rangka, tapi rangkanya sel. Ya, ini adalah jaring-jaring berkas protein yang menyusun sitoplasma eukariot. Nah, di sini ada mikrofilamen, ada mikrotubulus, kemudian ada eh, filamen perantara atau intermediate.
Nah, fungsinya ini memberikan dukungan struktural agar sel tidak runtuh atau berubah bentuk, memungkinkan pergerakan sel, mengatur posisi organel sel, kemudian berperan juga dalam pembelahan sel, dan menjadi jalur transportasi intraseluler. Nah, dari yang tadi kita sudah bahas tentang berbagai jenis organel, ada organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan saja, ada organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Nah, maka silahkan eh, kalian coba daftar di buku kalian apa sih yang hanya dimiliki oleh sel hewan dan apa yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Baik, sudah? Nah, ini ya, coba dicocokkan. Betul atau tidak dengan jawaban kalian yang sudah kalian tulis di buku. Jadi, kalau di sel tumbuhan dan sel hewan, kita bisa lihat eh, dari empat hal ya. Dinding sel. Kalau dinding sel, sel tumbuhan itu ada untuk memberikan dukungan struktural tadi dan mencegah masuknya air berlebih. Kalau sel hewan itu tidak ada. Nah, penopangnya apa? Penopang selnya itu adalah sitoskeleton yang sudah kita bahas tadi. Lalu kloroplas atau jenis dari plasida tadi. Kalau sel tumbuhan itu ada, sedangkan sel hewan tidak ada. Kalau sel hewan memperoleh energinya dari makanan yang dia makan. Beda dengan tumbuhan karena tumbuhan itu memproduksi makanannya sendiri. Kemudian ada sentriol. Sentriol itu tidak ada pada sebagian besar sel tumbuhan. Tapi kalau pada sel hewan itu ada. Ini penting untuk pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Kemudian lisosom itu sel tumbuhan itu jarang. Kalau sel hewan itu umum ditemukan. Gitu ya. Baik. Berikutnya, silakan. Ini ada eh, soal lagi. Tadi kan sudah kita bahas ya, apa yang ada di sel tumbuhan, apa ada yang ada di sel hewan, lalu sel apa yang ada di hewan sekaligus ada di tumbuhan. Nah, silahkan kelompokkan organel-organel sel ini eh, sesuai dengan kelompoknya. Silahkan dikerjakan. Baik, jawaban kalian sudah benar. Artinya di sini saya sudah bisa menyimpulkan bahwa eh, kalian sudah bisa membedakan ya sel hewan dengan sel tumbuhan tadi. Baik, kita akan kembali lagi ke kasus kita yang pertama tadi. Jadi, apa peran dari vakuola dan peran dari kloroplas terhadap tanaman? Jadi, ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, betul ya. Jadi tanaman B itu tidak sehat. Ini bukan karena lingkungan, karena tadi di awal sudah dikatakan bahwa tumbuhnya dua tanaman A dan B ini di tempat yang sama atau identik. Nah, tapi kerusakan organel sel seperti ini eh, yang menyebabkan pertumbuhan tanaman B itu tidak seperti tanaman A. Ini berkaitan dengan tentu saja fungsi dari vakuola dan fungsi dari kloroplas itu sendiri. Jadi vakuola tadi kan membantu menyimpan zat dan menjaga kekuatan sel agar tidak layu. Sedangkan kalau kloroplas itu tempat berlangsungnya fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan makanan untuk tumbuhan.
Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Baik, tidak ada ya. Oke, ini sudah selesai untuk materinya kita, tetapi saya punya eh, LKPD yang harus kalian kerjakan. Jadi, silahkan kalian bisa buka file yang sudah saya kirim. Nah, LKPD-nya berbentuk apa? Silahkan bisa dicermati terlebih dahulu. Nah, ini adalah teka-teki silang. Ini kembali mengecek pemahaman kalian tentang organel sel dan fungsinya. Nah, silakan. Ini ada 15 pertanyaan. Silahkan kalian kerjakan. Saya beri waktu kira-kira 15 menit ya untuk mengerjakan soal ini. Silahkan. Oke, baik. Udah selesai ya? Semuanya bisa ya? Baik, kita akan cocokkan jawaban yang sudah kalian kerjakan dengan yang ada di sini. Kunci jawabannya ya. Sebentar. Nah, ini untuk pertanyaan yang nomor satu. Organel berbentuk kantong pipih tempat pengemasan dan pengiriman protein adalah, ada yang bisa? Apa nomor satu? Iya, betul. Nomor satu mendatar ini adalah badan Golgi. Baik, untuk nomor 15 yang terakhir. Organel yang menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Ada yang bisa jawab? Betul, peroksisom. Oke, jadi semuanya sudah bisa ya. Baik, mungkin ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu untuk hari ini kita sudah belajar tentang apa? Oke, bagus ya. Jadi kita mengenal organel-organel sel di sini karena apa? Jadi karena sel itu adalah penyusun dari baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Jadi kita bisa membayangkan apa akibat jika salah satu atau dua atau tiga sel yang ada di dalam tubuh kita atau organel sel di dalam tubuh kita itu tidak berfungsi dengan baik. Karena tadi masing-masing kita sudah tahu fungsinya, tentu kita bisa memprediksi apa akibatnya. Terlebih lagi untuk manusia, apa hubungannya dengan kesehatan kita, gitu. Nah, baik, ini sebagai penutup untuk kegiatan kita hari ini, dan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya punya studi kasus, mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu ya. Ini kaitannya dengan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit diabetes tipe 2. Mengapa gula tidak bisa masuk sehingga mengakibatkan adanya penyakit diabetes tipe 2? Jadi di sini ada seorang pasien bernama Pak Rudi dengan usia 52 tahun didiagnosis menderita diabetes mellitus tipe 2. Ia mengalami gejala seperti sering haus, mudah lapar, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Hasil tes menunjukkan kadar gula darah puasa itu lebih besar dari 200 mg per dl. Meskipun kadar insulin dalam darahnya normal, glukosa tetap tidak bisa masuk ke dalam sel dengan efektif. Kemudian setelah pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa ini terjadi bukan karena kekurangan insulin, tetapi karena sel tubuh Pak Rudi tidak merespon insulin dengan baik. Nah, para ilmuwan menyebut kondisi ini sebagai resistensi insulin. Penelitian lebih lanjut menunjukkan adanya kerusakan struktur dan fungsi membran sel, serta gangguan pada reseptor insulin, yang merupakan bagian penting dalam proses masuknya glukosa ke dalam sel. Selain itu, ditemukan juga bahwa fungsi mitokondria di dalam sel Pak Rudi menurun.
Mitokondria yang rusak tidak mampu menghasilkan energi atau ATP dengan baik, sehingga sinyal di dalam sel juga terganggu. Maka nanti pertanyaan untuk kalian diskusikan bersama dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya adalah yang pertama, mengapa kerusakan pada membran sel dapat mengganggu penyerapan glukosa oleh sel? Yang kedua, apa peran mitokondria dalam sel yang terkait dengan penyakit diabetes? Yang ketiga, bagaimana kerusakan organel sel dapat menyebabkan penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2? Yang keempat, jika kalian menjadi sel tubuh Pak Rodi, bagian organel mana yang perlu diperbaiki agar bisa menyerap glukosa kembali? Baik, silakan ini didiskusikan bersama teman-teman kalian boleh. Eh, saya sih berharap dengan kalian tadi belajar dan setelah kalian bisa mempelajari studi kasus ini, eh, kalian semakin menyadari akan kesehatan kalian, bagaimana bisa menjaga tubuh, karena ternyata setiap sel kecil itu sangat berperan buat kesehatan kita. Baik, mungkin ini yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Semoga kalian bisa memaknai apa yang sudah kita pelajari, bisa menerapkannya di dalam keseharian kita. Dan mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Dipersilahkan. Cukup. Baik, terima kasih para siswa sekalian. Selamat bertemu lagi nanti di pembelajaran biologi selanjutnya. Selamat siang semuanya.